Pernah nggak sih Anda bayangin masa depan gitu ya, yang jelas banget, menarik banget, sampai rasanya, wah pengen cepet-cepet ke sana gitu. Hari ini kita mau ngobrolin soal kekuatan itu. Ini salah satu disiplin penting dalam berpikir strategis. Membangun visi, atau ya visioning, kita pakai acuan dari bab 5 buku The Six Disciplines of Strategic Thinking. Nah tujuan kita nih simpel aja, kita bedah bareng-bareng, apa sih visi itu sebenarnya, kenapa ini penting banget buat Anda, terus gimana caranya bikin visi yang beneran jadi alat bantu, bukan cuma pajangan kata-kata gitu. Tepat sekali. Kita akan lihat gimana visi yang kuat itu bukan sekedar slogan manis ya, tapi beneran jadi kayak jembatan gitu. Jembatan antara potensi masa depan yang Anda idamkan sama langkah nyata Anda hari ini. Oke, menarik. Mulai dari mana nih kita? Kita mulai dari dasarnya dulu ya. Visi itu intinya kemampuan kita melukis gambaran masa depan. Gambaran yang menantang, ambisius, tapi juga terasa, wah ini kayaknya bisa nih dicapai. Dan yang paling penting, gambaran ini harus bisa menggerakkan orang. Ya termasuk diri Anda sendiri dong, buat ngejar itu. Ah, oke. Jadi bukan cuma angan-angan kosong ya. Jauh dari itu, makanya perlu dibedain nih. Nah, ini dia, sering ketuker soalnya. Visi itu bukan misi kan ya? Bukan. Misi itu lebih ke apa sih yang organisasi atau Anda kerjakan sehari-hari. Kegiatan intinya lah. Oke, terus bukan juga target jangka pendek kayak kuartal ini harus capai X? Bukan juga. Itu namanya tujuan atau goals. Visi lebih jangka panjang. Dan bukan strategi juga cara mencapainya gitu? Bukan. Strategi itu petanya, rencananya. Tapi, nah ini penting, visi yang bagus itu harus nyambung, harus selaras sama misi, tujuan, dan strategi Anda. Oke, paham. Ada satu lagi nih yang mirip tapi beda. Purpose atau tujuan mulia. Oh iya, sering dengar juga itu. Bedanya apa? Kalau purpose itu lebih kayak arah umum, kompas moral jangka panjang. Misalnya, memajukan eksplorasi angkasa. Sangat luas kan? Nah, kalau visi itu lebih kayak puncak gunung yang kelihatan jelas di depan. Contoh paling gampang ya visi Presiden Kennedy dulu. Yang ke bulan itu ya? Betul. Mendaratkan manusia di bulan sebelum akhir dekade 60-an. Jelas banget kan tujuannya? Iya. Spesifik waktunya, targetnya. Nah, purpose-nya mungkin memajukan sains dan gengsi negara. Tapi visinya itu spesifik ke bulan. Jadi purpose dan visi itu saling melengkapi. Dua-duanya penting. Oke, jelas sekarang bedanya. Terus, kenapa sih kita perlu repot-repot mikirin visi? Apa untungnya buat kita, buat Anda, di posisi apapun? Visinya itu kayak peta dan kompas jadi satu. Dia ngasih tahu kemana kita mau pergi. Tapi yang lebih penting lagi, dia ngasih alasan mengapa perjalanan itu layak ditempuh. Mengapanya ya? Iya, ada kutipan bagus dari eksekutif Troy Taylor. Dia bilang, visi itu soal kita paham tujuan akhirnya dan bisa ngerasain gimana rasanya kalau udah sampai di sana. Bikin semangat kan? Bener juga ya, ngasih rasa gitu. Betul sekali. Visi itu punya kekuatan buat membangkitkan semangat. Semangat kolektif yang terarah. Bahkan dia bisa bikin orang rela loh mengesampingkan kepentingan pribadinya demi tujuan yang lebih besar. Wah, contohnya ada? Contoh paling dahsyat mungkin Nelson Mandela. Visinya dia untuk Afrika Selatan pasca apartheid yang bersatu itu luar biasa kekuatannya. Bisa menyatukan bangsa yang terpecah. Iya. Kekuatan visi personal yang jadi kolektif ya. Dan ini bukan cuma buat pemimpin negara loh. Riset juga nunjukin loh, karyawan yang merasa visi perusahaannya itu bermakna, mereka tuh biasanya 18% lebih engage dibanding rata-rata. Wow, lumayan signifikan itu. Dan kemungkinan mereka buat resign itu 69% lebih kecil. Jadi ini relevan banget, bahkan buat tim kecil Anda atau proyek yang lagi Anda kerjakan sekarang. Menarik banget. Oke, jadi kita udah tahu apa itu visi dan kenapa penting. Pertanyaan berikutnya, gimana cara bikinnya? Gimana caranya menciptakan visi yang beneran menggugah, punya daya tarik gitu? Ada beberapa pendekatan nih. Bisa mulai dari jauh dulu. Bayangin 5-10 tahun ke depan, kondisi idealnya kayak apa. Terus, baru tarik mundur langkah-langkahnya ke hari ini. Itu satu cara. Melihat jauh ke depan, terus mundur ya? Iya. Atau bisa juga mulai dari apa yang Anda punya sekarang. Inventarisir aja sumber daya, tim, keahlian yang ada saat ini. Terus dari situ, bayangin potensi terbesarnya apa. Oh, jadi mulai dari kondisi sekarang, terus proyeksikan ke depan. Betul. Ini milik pendekatan effectuation namanya. Banyak pengusaha sukses pakai cara ini.
mulai dari apa yang ada di tangan untuk menciptakan masa depan. Dua pendekatan yang beda ya? Mana yang lebih bagus? Nggak ada yang mutlak lebih bagus sih, tergantung konteksnya. Tapi kuncinya, dimanapun mulainya, ada di keseimbangan, Keseimbangan antara apa nih? antara ambisius dan realistis. Visinya harus cukup menantang, biar bikin semangat, tapi juga harus terasa mungkin dicapai, biar nggak bikin putus asa. Oke. Ambisius, tapi bisa dicapai. Jim Collins punya istilah keren buat ini. BHAG. Big, Hairy, Audacious Goal. BHAG ya, tujuan besar, berbulu, dan berani. Haha, unik juga namanya. Iya, maksudnya tujuan yang besar, agak gila kedengarannya, tapi justru itu yang memacu adrenalin dan inovasi. Visi ke bulan Kennedy tadi itu contoh BHAG sempurna. Menantang banget, tapi bikin semua orang terpacu ya. Betul, tapi perlu diingat juga, visi yang ambisius kayak gitu butuh fleksibilitas. Siap-siap kalau ada penyesuaian di tengah jalan kalau kondisi berubah, nggak kaku. Oke. Nah, proses bikinnya ini apakah harus kita pikirin sendiri aja? Atau gimana? Bisa dimulai dari diri sendiri dulu, bikin draft visi pribadi, terus coba deh tes ke orang yang Anda percaya, minta masukan mereka. Didiskusikan gitu ya? Iya, tapi seringkali visi yang lebih kuat itu lahir dari proses bareng-bareng, melibatkan orang lain. Istilahnya co-creation. Contohnya? Ada contoh bagus dari Gene Woods di Atrium Health. Dia nggak bikin visi sendirian di ruangannya terus diumumin. Terus gimana? Dia justru keliling, dengerin aspirasi dari bawah. Dari perawat, dokter, staf, bahkan pasien dan komunitas. Wah, keren. Jadi benar-benar dari bawah ke atas ya? Iya, hasilnya, lahirlah visi yang kuat banget dan terasa milik bersama. Menjadi pilihan pertama dan terbaik untuk perawatan. Semua orang jadi merasa ikut andil kan? Nah, itu dia kuncinya. Rasa kepemilikan bersama. Oke, jadi visinya udah jadi nih. Udah keren, ambisius, tapi bisa dicapai, dibuat bareng-bareng pula. Terus apa? Nah, punya visi hebat itu baru separuh perjuangan loh. Oh ya, kenapa gitu? Tantangan berikutnya, dan ini nggak kalah penting, gimana caranya bikin visi itu benar-benar nempel. Nempel di benak dan hati semua orang yang terlibat. Komunikasinya ya berarti? Tepat. Disinilah kekuatan komunikasi berperan penting. Dan ini bukan cuma soal bikin slide presentasi yang bagus ya. Bukan sekedar data dan grafik gitu. Bukan. Tapi lebih ke penyederhanaan yang berdampak. Gimana caranya menyampaikan arah masa depan itu dengan bahasa yang lugas, jelas, tapi juga menggugah emosi. Oke, penyederhanaan yang berdampak. Gimana tuh caranya biar bisa gitu? Cara paling ampuh yang udah terbukti dari zaman dulu. Cerita, Cerita ya. storytelling. Betul. Howard Gardner pernah bilang, pemimpin yang efektif itu berkomunikasi lewat cerita. Cerita yang mereka sampaikan, dan yang lebih penting, cerita yang mereka jalani dalam keseharian. Menarik. Kenapa cerita sekuat itu? Karena otak kita memang dirancang untuk lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk narasi. Jauh lebih lengket daripada sekumpulan fakta atau angka doang. Coba aja ingat, kita lebih gampang ingat dongeng masa kecil kan daripada rumus fisika. Iya juga sih, bener banget. Anda bisa pakai pola-pola cerita dasar, kayak cerita perjuangan, pencarian jati diri, atau bahkan cinta, untuk membingkai visi Anda, biar lebih kena ke hati. Oke, pakai cerita. Ada lagi tips komunikasinya? Ada. Ulangi terus pesan kunci visi Anda. Jangan cuma sekali di awal. Ulangi dalam berbagai format, berbagai kesempatan. Ada namanya efek paparan, makin sering dengar, makin nempel. Terus, gunakan bahasa yang deskriptif, yang bisa melukiskan gambaran jelas di benak pendengar. Kayak McDonald's dulu, visinya bukan cuma jual burger, tapi memberikan pengalaman makan yang konsisten dan menyenangkan di mana saja. Itu kan kebayang rasanya. Iya, kebayang suasananya. Tapi yang paling penting dari semua itu adalah walk the talk. Jalani visi itu sendiri. Maksudnya? Ya tunjukkan lewat tindakan nyata, lewat keputusan yang Anda ambil, prioritas kerja, kemana sumber daya dialokasikan. Itu semua harus sejalan sama visi. Jadi, nggak cuma diomongin aja ya? Percuma kalau visinya bagus, tapi kelakuan sehari-hari nggak mencerminkan itu. Ini kombinasi antara mendorong, pakai sistem, aturan, reward, sama menarik lewat gambaran masa depan yang memikat tadi. Harus seimbang. Oke. Paham. Tapi pasti ada jebakannya juga kan? Ada resiko nggak sih kalau kita fokus banget sama visi? Pasti ada.
Visi itu bisa jadi bumerang kalau misalnya terlalu muluk, nggak nyambung sama realitas. Atau kalau kita jadi terlalu fokus ke visi itu sampai abai sama perubahan di sekitar. Contohnya ada nggak yang gagal karena visinya? Ada. Bombardier, perusahaan pesawat itu. Mereka punya visi besar mau menantang duopoli Boeing dan Airbus dengan program C-Series mereka. Wah, ambisius banget itu. Iya, visinya keren. Tapi sayangnya, mereka kayaknya terlalu fokus sama ambisi itu sampai meremehkan gimana respon pesaing. Dan juga mungkin nggak ngukur kapasitas internal mereka sendiri. Akhirnya, malah jadi masalah finansial besar buat perusahaan. Waduh, jadi pelajaran ya. Visi bagus aja nggak cukup, harus tetap pijak bumi juga. Tepat sekali. Itu pengingat penting. Tapi jangan sampai takut juga buat punya visi ya. Kabar baiknya, kemampuan membangun visi ini bisa dilatih kok. Kayak otot aja. Oh iya? Gimana cara melatihnya? Coba deh latihan simpel ini. Sebut aja latihan arsitek. Tiap Anda masuk ke ruangan baru atau ngelihat situasi baru, coba luangkan waktu sebentar buat mikir. Gimana ya caranya ini bisa dibikin lebih baik? Potensi apa yang belum tergali di sini? Menarik. Melatih mata untuk melihat potensi ya. Betul. Atau kalau Anda punya tim, coba adakan workshop visi kecil-kecilan. Nggak usah formal-formal banget. Ajak tim diskusi, pakai juga disiplin berpikir strategis lain, kayak mengenali pola atau memetakan sistem, buat sama-sama ngebayangin masa depan yang diinginkan. Jadi bisa dilatih dan dikembangkan terus ya kemampuan ini? Banget. Jadi intinya nih, membangun visi itu bukan cuma sekedar, latihan korporat atau tugas bikin dokumen strategi. Ini adalah disiplin strategis yang fundamental. Dia itu beneran jembatan antara mimpi besar kita, aspirasi kita, dengan tindakan nyata kita sehari-hari. Ya intinya melukis masa depan yang begitu menggoda, begitu menarik, sampai-sampai Anda dan orang-orang di sekitar Anda jadi tergerak buat kerja keras mewujudkannya. Gitu sih. Oke, pembahasan yang dalam banget ya soal visi ini. Nah, sebagai penutup nih, mungkin buat Anda yang lagi dengerin, coba deh luangkan waktu sebentar buat refleksi. Kalau Anda diminta merumuskan satu aja, visi kecil yang menantang tapi rasanya bisa dicapai. Untuk peran Anda atau proyek Anda sekarang ini, kira-kira bunyinya bakal kayak apa ya? Dan yang lebih penting lagi mungkin, apa satu langkah paling kecil yang paling mungkin Anda lakukan hari ini juga untuk mulai bergerak sedikit lebih dekat ke arah visi itu? Coba direnungkan.